34 tahun. 34 tahun. Apakah menggunakan kacamata? Iya. Ukuran kacamata Bapak berapa? Kemarin ini menggunakan 0,25 dok. Oh, seperempat ya, silinder ya. Oke, baik. Ada lagi dokter mungkin? Ya, mungkin cukup ya. Baik. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Ayah? Ya, makasih dok. Ya, Baik, kami akan sama-sama, menjawab Pak. pertanyaan Ayah Nur Halim di Papua. Terima kasih, selamat siang. Nah, kasus seperti ini harus penanganannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh Ayah Nur Halim? Ya, mungkin keluhan melihat nyamuk-nyamuk terbang-terbang itu adalah istilahnya floaters. Jadi seperti ada yang mengambang-ngambang. Itu adalah biasanya kalau yang normal itu adalah cairan mata. Di dalam mata kita ada jelly, itu yang makin mencair. Begitu mencair dia melepaskan serabut-serabut kolagen yang terbang-terbang. Jadi kita seakan-akan melihat ada nyamuk atau ada lalat atau ada sesuatu yang lewat gitu. Mencairnya cairan itu karena apa? Karena proses usia. Ya, bisa juga dipengaruhi oleh misalnya aktivitas. Kalau kita berolahraga yang berat, sering terhentak-hentak kepalanya, ya itu bisa memicu itu juga. Di samping itu ada beberapa penyakit mata juga, terutama yang mengenai retina. Ya, misalnya ada lubang atau ada cacat di retina, itu juga bisa memberikan keluhan seperti itu. Saran saya kalau semakin banyak nyamuk-nyamuk yang ada itu, sebaiknya memang mengkonsultasikan ke dokter mata untuk diperiksa retinanya ya Pak ya. Oke, mungkin Ayah Nur Halim bisa segera langsung berkonsultasi dengan pihak medis ya. Iya, untuk mengetahui yang lebih lanjutnya ya. Betul, karena tadi Ayah Nur Halim juga mengutarakan bahwa ini juga semakin hari semakin bertambah bayang-bayang hitam itu dokter. Betul. Oke, tapi itu ada indikasi yang lebih jauh lagi nggak dokter? Kadang-kadang ada yang sampai retinanya lepas. Oke, jadi memang harus diwaspadai Ayah Nur Halim ya, segera datang ke pihak medis. Dan kita akan jeda sejenak. Benar. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan dokter setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan kembali. Teman-teman pernah main mobil-mobilan? Dan pasti pernah punya mobil-mobilan kan? Atau mungkin pernah ikutan lomba racing, tapi pakai mobil-mobilan. Ada yang baru dari mobil Go For Speed loh, Go For Speed 875 series dan 885 series. Mobil yang dapat melaju dengan cepat dan dapat kamu modifikasi juga. Ada banyak jenisnya. Ada Armor Dragon 885 series, Shocking Tiger 885 series, Harmon Dragon 875 series, Sunstorm Scorpion 875 series, Soaring Dragon series, Strom Eagle 875 series. Wih, model mobil Go For Speed-nya bagus-bagus bukan? Hanya dengan harga Rp169.000, mobil Go For Speed bisa Anda miliki. Untuk semua jenis mobil Go For Speed ini, dengan nomor seri 875 bisa teman-teman dapatkan. Bila kalian membeli dengan nomor seri 885 dengan harga Rp199.000, kalian juga akan mendapatkan 2 sekaligus, ditambah spare part gear dinamo secara gratis. Jika kalian ingin membeli treknya juga, trek yang digunakan untuk mobil 4WD dengan berukuran lintasan panjang 115 cm, lebar 201 cm, dan tinggi 5,5 cm, kalian hanya membayar Rp450.000 saja. Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan koleksi mobil Go For Speed dari kami. Angkat telepon Anda dan hubungi call center Super Shopping di bawah ini. Untuk pembayaran bisa dilakukan di BCA dan Bank Mandiri. Untuk pemesanan, telepon ke 021 3048 2100 atau SMS ke 0818 0887 0005. Kami kembali.
Ya, kembali lagi bersama kami di Keluarga Sehat seperti yang sudah diperbincangkan tadi juga oleh dokter dan juga mengenai dokter juga sudah menjawab telepon interaktif kita tadi dari Bapak Nur Halim ya yang ada di Papua ya terkait mengenai perabun matanya itu ya. Terus juga mungkin dokter ingin ditambahkan lagi? Ya mungkin memang harus diperhatikan ya Pak, kalau misalnya Bapak terutama ada riwayat pernah kepukul matanya ya, atau kena bola sebelumnya ya, itu memang harus lebih hati-hati. Apalagi Bapak kalau misalnya sehari-hari banyak menggunakan komputer lebih dari 8 jam selama sudah bertahun-tahun ya, itu ada baiknya memeriksakan bola matanya ya, terutama kondisi retinanya untuk menghindari jangan sampai terjadi lepasnya retina. Jadi itu juga diperhatikan aktivitas kita sehari-hari ya dokter. Betul, ya. Terutama untuk olahragawan misalnya yang angkat berat ya, atau yang sering bersalto ya, atau pembalap mobil itu juga yang kadang-kadang mengerem kencang sekali, itu akan terjadi hentakan dan tarikan-tarikan di matanya sehingga itu akan memacu terjadinya floaters dan bahkan sampai ke robeknya retina. Karena ini juga memicu kerja otot dari indera penglihatan juga ya dokter. Betul, karena kita sebenarnya tidak pernah tahu kan kondisi kita dilahirkan dengan retina yang seperti apa. Kalau kondisi retina kita ternyata tipis dan ada lubang berbakat untuk terjadinya robek, maka dengan aktivitas kita yang berat itu akan memicu terjadinya pelepasan retina. Apalagi kita jarang untuk cek ke pihak medis juga sebenarnya, itu perlu diwaspadai. Dan kami mengingatkan kepada ayah bunda untuk telepon interaktif di 021292000411 atau di 021292000412. Langsung saja berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Dan dokter, ada tadi mungkin aturan-aturan atau cara bagaimana kita menggunakan gadget ya sebenarnya, dari mungkin seharinya berapa jam atau ukurannya sendiri, sejauh mana kita menggunakan gadget dengan indera penglihatan kita seperti itu untuk komputer, televisi dan yang lainnya. Sebenarnya untuk aktivitas penggunaan gadget itu sendiri disarankan ya minimal jaraknya 50 cm. Ya, yang di atas jarak baca, karena begitu di bawah jarak baca otot-otot mata itu akan tertekan dan akan kelelahan sehingga akan memacu terjadinya mata yang lelah, mata yang tegang, rasanya seperti mau keluar gitu, kadang-kadang pusing, sakit kepala ya. Nah, kemudian ukuran sebenarnya nggak begitu masalah. Ya sebaiknya kalau sudah semakin tua ya memang ukurannya memang harusnya lebih besar dengan huruf-huruf yang lebih besar ya. Kalau kan sekarang kan bisa disetting ya, huruf-huruf font itu lebih besar ya. Jadi gangguan penglihatan ini atau gangguan indera penglihatan ini juga berpengaruh dari usia kita juga ya dokter ya. Jadi semakin mungkin di atas 30 atau di atas 40 ini juga perlu diwaspadai. Tidak ada salahnya toh kalau tidak ada keluhan pun kita juga diwajibkan atau disarankan untuk periksa ke pihak medis seperti itu ya dokter ya. Tapi sejauh mana dokter ketika indera penglihatan ini terlalu lelah untuk digunakan seperti itu? Apa yang bisa muncul atau penyakit apa saja atau mungkin keluhan apa saja yang bisa muncul dari mata? Baik, mata mungkin akan terasa tegang, sakit ya, merah, beriritasi ya, mulai berair-air, kemudian sakit kepala ya, bahkan kadang-kadang mual, penglihatan menjadi buram ya, kadang-kadang bisa menjadi gatel juga. Nah, saat itu sebenarnya sudah ada tanda bahwa ini mulai mengalami kelelahan mata. Jadi mata harus diajak istirahat, tutup sebentar 10-20 detik, kemudian lihat jauh, kemudian baru beraktivitas lagi. Kurang sadar masyarakat luas gitu ya, ketika mata kita capek untuk digunakan tapi langsung saja atau terus saja digunakan, ini sebenarnya dampak ini yang bisa nantinya di jangka panjang lebih negatif atau lebih banyak lagi sebenarnya dampaknya. Tidak hanya ayah Nur Halim juga yang mengalami seperti ini mungkin, karena kalau misalnya kita melihat usia di Indonesia ini biasanya di atas 40 tahun atau mungkin kurang pun, penglihatan atau penyakit-penyakit mata ini bisa muncul dengan mudah dokter. Betul. Pola hidup apakah itu berpengaruh atau tidak? Pola makan, pola hidup? Ya betul, asupan makanannya, makanan yang banyak buah, banyak sayur tentu itu sangat menunjang kesehatan mata. Istirahat yang cukup. Oh ya, harus diingat bahwa anak-anak sekarang juga sering mengalami mata kering sejak penggunaan gadget. Perlu diwaspadai. Kita bisa menerima telepon. Selamat siang, keluarga sehat. Ya, selamat siang, Mbak. Ini masih Nur Halim, Mbak.
Baik, Oh, iya, silakan Bapak. Bapak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Iya. Ini saya sudah dari Undaan di Surabaya periksakan mata saya yang kanan waktu itu bulan Maret 2013. Terus dari ahli retina, dokter ahli spesialis retina katakan bahwasanya di mata saya sarafnya ada pembengkakan di mata kanan, Dok. Terus katanya itu faktor stres. Apa itu benar, Dok? Oke. Oke. Mungkin ada lagi yang Apa itu bisa memicu kloater juga atau gimana, Dok? Begitu. Terus Oke. kalau memang ada tempat yang dokter tahu untuk pengobatannya lebih spesifik, mungkin saya minta saran dari dokter, saya harus kemana begitu. Ya, ada lagi Bapak? Ya, daerahnya di mana gitu, Dok. Mungkin itu, Dok, sementara. Baik. Oke. Kami akan menjawab ya Bapak Nur Halim. Terima kasih banyak. Selamat siang. Silakan dokter, mungkin perlu diulas. Ya, kalau sudah pernah diperiksa ada pembengkakan di retina, ya kalau yang dimaksud adalah pembengkakan di bintik kuning mata, itu memang sampai sekarang penelitiannya memang menunjukkan bahwa stres berkaitan dengan pembengkakan di retina tersebut. Oleh karena itu memang sebaiknya memang di follow up saja terus Pak oleh ahli retina ya Pak ya. Jangan, karena sudah cukup lama, hampir setahun ini ya Pak, sejak Maret 2013 ya. Nah, biasanya pembengkakan itu dalam 3 bulan itu biasanya akan sembuh. Tapi kalau dibiarkan ya nanti akan menjadi berlarut-larut, menimbulkan komplikasi yang lain. Oke, jika segera ditangani ini juga bisa sembuh dengan cepat ya, paling tidak 3 bulan ya dokter ya. Tapi apakah itu bisa terus-terusan bengkak apa? Bisa. Bisa gitu. Bisa, kalau dalam 3 bulan bengkaknya tidak meresap, itu akan menjadi seperti kista begitu. Jadi butuh penanganan lebih lanjut, apakah di laser ataukah disuntik obat. Oke, tapi untuk dokter spesialis retinanya, untuk di retina ya dokter ya. Baik, kami bisa menerima telepon. Selamat siang, keluarga sehat. Dengan siapa di mana? Ya, dari Ibu Ida dari Semarang. Baik, silakan Bunda Ida. Ya, gini dok, saya mau tanya. Mata saya umurnya 50 tahun. Ini mata saya yang sebelah kanan ini kayak ada hitam-hitam kunang-kunang gitu. Kenapa dok? Bisa diobatin nggak dok? Maksudnya melihatnya seperti melihat ada kunang-kunang atau bagaimana Bu? Iya, di sebelah kanan itu kayak ada hitam-hitam gitu, kayak ada nyamuk gitu dok. Kasusnya hampir sama. Ibu umurnya berapa Bu? 50 tahun dok. 50 tahun. Iya. Lihatnya seperti ada asap nggak Bu? Oh enggak Enggak ada. ya. Cuma kecil-kecil hitam-hitam gitu kayak ada nyamuk Iya. gitu. Itu kira-kira bisa diobatin nggak ya dok ya? Ya, baik. Ya. Ada yang ditanyakan mungkin dokter? Oke. Mirip-mirip ya. Kasusnya sama ya Pertanyaan, tadi iya. sebelumnya ya. Ya, kalau masalahnya cuma karena pencairan mata, cairan mata itu yang melepaskan kolagen itu biasanya bisa dibantu dengan tetes mata tertentu, dengan vitamin dan antioksidan yang diusahakan dalam 3 bulan. Tapi tidak semua kasus itu akan membaik. Kadang-kadang masih tetap ada. Ini Ya. 3 bulan secara terus-menerus dok? Ya, betul. Kalau untuk yang kasus yang ringan seperti itu tidak bahaya, ya masih ada, kadang-kadang sampai seumur hidup juga masih ada, tapi itu tidak berbahaya, ya hanya memang rasanya tidak nyaman. Oke, apakah ini bisa biasanya memang terserang oleh mungkin orang-orang yang memang usianya di 50 ke atas atau tidak? Ya betul, biasanya umumnya diderita oleh orang di atas 40 tahun. Oke, 40 tahun ke atas ya dok Ya, ya. betul. Tapi kalau orang-orang muda dengan pengguna kacamata yang minus tinggi misalnya itu lebih cepat. Oke, dan Atau- kasusnya juga seperti itu, Sama akan juga, timbul Dok? bayangan-bayangan hitam. Iya, akan timbul seperti ada nyamuk-nyamuk, terutama ketika melihat ke arah yang terang atau yang backgroundnya putih, begitu akan melihat seperti ada yang terbang-terbang. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Semakin jelas malah ya dok ya. Oke.
itu juga sangat-sangat tidak mengenakan bagi diri si ininya. Kegiatan juga mungkin akan terhambat ya dokter ya? Tidak begitu sih, kalau masih kecil tidak apa-apa. Yang bahaya kalau yang besar atau banyak sekali itu harus lebih waspada. Oke, tapi ini untuk frekuensi bayangan-bayangan seperti itu akan berapa lama ini proses akan bertambah, dokter? Tapi mungkin nanti kita akan menjawabnya dokter ya. Semakin menarik ayah bunda, tetap nantikan kami di Keluarga Sehat. Dan kami juga bisa menerima telepon mungkin. Iya, halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Wawat di Rempang Bitung. Baik, Ibu Wawat. silakan. Ini Bu, saya punya keluhan mata di sebelah kanan itu sering berair gitu, mengeluarkan air terus menerus yang banyak. Ada lagi nih Iya. dokter, ada yang ditanyakan? Maaf Ibu, umurnya berapa Bu? 37. 27 tahun. Maaf Ibu, suara televisinya mungkin bisa dikecilkan? Oh iya iya. Iya, agar lebih jelas. Halo. Iya, halo. Itu udah berobat ya, kemarin ke spesialis mata cuma dikasih obat tetes dengan vitamin. Udah diperiksa, katanya nggak ada gitu, normal. Cuma itu mungkin iritasi apa gimana gitu. Tapi udah diobatin, berkurangnya cuma sedikit. Oke. Ada lagi Ibu? Ya mungkin segitu aja. Masih bisa diobatin nggak ya? Oke dokter. Silakan atas juga. Ya, mungkin memang harus diperiksa lebih lanjut lagi sebenarnya Ibu ya. Kadang-kadang mata berair itu bisa merupakan manifestasi dari iritasi mata. Ya, apakah memang ibunya sering kena debu atau mungkin pemaparan terhadap uap-uap atau masak gitu ya, atau matanya memang kering sekali. Kemudian yang kedua, kadang-kadang mata berair itu seperti mengeluarkan air mata gitu ya, seperti menangis Dan spontan secara itu. terus-menerus, dokter, Ya, biasanya. itu mungkin ada sumbatan di saluran air matanya. Jadi normalnya air mata di mata kita ini akan dialirkan ke hidung masuk ke tenggorok, ya itu yang sehari-hari kita tidak merasakannya, tapi itu terjadi terus-menerus. Nah kalau ada sumbatan, itu nanti matanya itu akan berair-air terus seperti menangis. Ya kalau bila ada sumbatan tuh memang harus dilakukan pembersihan saluran air mata. Ya kalau misalnya masih bisa dibersihkan, kalau ada infeksi harus diobatin. Ya kalau misalnya ada kasus yang berat sekali membutuhkan operasi, ya memang itu terpaksa harus dioperasi. Tapi memang harus diperiksa lagi. Kalau sekali periksa belum sembuh, mungkin harus kontrol berikutnya. Oke, akan diketahui akar masalahnya ada di bagian mana di indera penglihatan itu sendiri ya, dokter ya? betul. Iya. Baik. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi sesaat setelah ini. Kami akan kembali. Rp475.000, Anda tidak hanya mendapatkan 1, 2, tapi 3 sekaligus Easy Exclusive Collection. Dapatkan motif elegan. Motif elegan terdiri dari 3 warna yang cantik dan motif yang elegan. Easy Exclusive Collection cocok untuk semua usia dan dapat digunakan baik acak formal maupun non-formal. Kini, Easy meluncurkan motif terbaru, Harmonis. Motif harmonis adalah desain baju dengan padanan warna yang harmonis. Dapatkan Easy Exclusive Collection hanya seharga Rp475.000. Dapatkan motif harmonis dengan color yang harmonis di setiap detail warnanya. Ingat, hanya di Super Shopping Anda bisa mendapatkan Easy Exclusive Collection. Hanya dengan Rp475.000 saja Anda akan mendapatkan 3 sekaligus. Jadi, tunggu apa lagi?
Pesan dan telepon sekarang juga di nomor telepon di bawah ini. Hanya di Super Shopping. Easy Collection menerima harga grosir. Untuk pembayaran bisa dilakukan di BCA dan Bank Mandiri. Untuk pemesanan, telepon ke 021 3048 2100 atau SMS ke 0818 0887 0005. Kami kembali. Ya ayah bunda, kembali lagi bersama kami di Keluarga Sehat. Masih di topik yang hari ini, pengaruh gadget pada kesehatan mata anak usia dini gitu. Di sini juga sudah ada narasumber kita Dr. Rose, spesialis mata. Bagi ayah bunda yang ingin konsultasi langsung dengan Dr. Rose, bisa langsung ke alamat Rumah Sakit Royal Taruma, Jalan Daan Mogot nomor 34 Grogol, Jakarta Barat dengan nomor telepon 02156967788 gitu. Kita balik lagi ke topik kita pada hari ini ya gitu. Banyak sekali dokter pengaruh gadget terhadap anak-anak gitu ya. Tapi juga bagaimana sih dengan anak-anak seringkali mengalami kayak gatal atau penglihatannya kayak buram gitu kan, itu seringkali dialami oleh anak-anak gitu. Kira-kira apa itu juga dampak buruk bagi kesehatan mata bagi si anak tuh? Apalagi mungkin anak-anak kita juga nggak sadar juga ya Rifki, biasanya anak-anak tuh kalau lagi main gitu dok suka banget untuk menggosok-gosok matanya secara tidak sadar juga gitu ya. Ya itu sebenarnya sudah salah satu tanda dari mata kering ya. Mungkin sudah mengalami iritasi mata. Saat itu sebenarnya boleh diberikan tetes mata cairan pelumas begitu ya, supaya melembabkan mata. Cuma kadang-kadang itu tidak disadari orang tua, dipikir mungkin ini sudah mengantuk atau apa gitu ya. Itu jangka panjang kalau mata dibiarkan begitu terus ya, kering, dia akan mengalami iritasi, jadi gampang merah ya, mungkin jadi gampang alergi ya. Kemudian ya jangka panjangnya ya anak itu mungkin di kelopaknya itu akan timbul seperti kerak-kerak gitu. Bentuknya seperti kristal gitu. Ya, betul ya. Itu akibat mata kering gitu ya, dok? Mata kering. Karena tadi seperti yang saya bilang, kalau air mata itu penting untuk pertahanan mata. Jadi kalau begitu air matanya sudah sedikit, nah mata itu gampang mengalami iritasi, bahkan infeksi. Oke, biasanya banyak sekali di pasaran sana ya dokter ya, ada tetes mata yang dijual bebas, dan ini cocok tidak untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Biasanya untuk cara pintasnya biar nggak perih lagi, biar nggak merah lagi gitu ya dokter ya, penggunaan itu semakin meningkat dan terus meningkat dokter. Ya sebenarnya memang harusnya menggunakan air mata buatan yang tanpa mengandung obat ya. Ya, itu yang khusus air mata buatan dan tanpa pengawet. Itu masih aman dipakai untuk oleh orang dewasa maupun anak-anak. Oke, anak-anak juga nggak apa-apa dokter ya digunakan ya? Betul. Tapi jikalau ragu ya sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Betul, agar masalahnya seperti apa? Apakah mungkin di bola matanya atau di cairannya? Pihak dokter juga nanti bisa memberikan penjelasan dan edukasi yang lebih untuk orang tua mungkin dokter ya. Baik. Iya dokter, mungkin juga banyak yang mengalami kayak contohnya kayak anak yang ada yang sedikit cacingan gitu dokter. Mereka kan sering kayak ngedip-ngedip gitu juga. Itu kira-kira ada pengaruh juga gak sih dok dari penggunaan gadget atau ya, apa? Betul. Gitu? Seringkali anak-anak pengguna gadget itu dibawa orang tua, dok ini tolong diperiksa ada cacingan atau enggak. Ternyata bukan cacingan. Ternyata setelah diperiksa matanya kering dan kemudian di atas tuh ada bentol-bentol seperti alergi. Oh, di bagian atas mata? Iya, betul. Karena mata anak-anak yang kering itu seringkali gatel. Gatel karena udara yang kering ya, kemudian iritasi, dia kucek sehingga menimbulkan peradangan-peradangan kecil. Jadi dia sering berkedip-kedip karena di atas kelopaknya itu ada bentol-bentol. Nah, begitu kita obatin, sembuh. Jadi bukan karena cacingan. Jadi bukan karena cacingan. Emang ini pengaruh dari seringnya penggunaan gadget ya. Iya, tapi betul. kalau untuk mata kering untuk orang dewasa kita bisa menggunakan tetes mata air mata buatan itu tadi ya dokter. Tapi kalau untuk anak-anak apa langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua? Ya, mungkin kalau sudah melihat seperti itu sebaiknya upayakan berhenti ya main gamenya ya. Kemudian suruh istirahat ya. Istirahat biasanya akan sembuh. Dan pembelajaran untuk orang tua itu lagi ya bunda, jangan memberikan
pengalaman atau pengetahuan atau memang memberikan gadget ini pada umur yang kurang tepat. Ya. Seperti itu. Tapi kira-kira ada nggak sih umur yang tepat untuk sang orang tua memperkenalkan gadget terhadap sebaiknya anak-anak pada gitu? umur berapa? Sebenarnya nggak ada batasan umur ya, selama itu digunakan untuk tujuan yang baik, misalnya untuk mengenalkan, itu tidak apa-apa. Cuma orang tua sendiri harus bisa membatasi dan harus bisa memberikan aturan yang strict ya, misalnya hanya boleh 5 menit, 10 menit itu harus dipatuhi ya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Misalnya ibunya sibuk memasak, ibunya sibuk berbelanja atau ngobrol ya, membiarkan anaknya dengan gadgetnya sampai mengalami keluhan mata. Oke, tapi tadi dokter juga sudah ungkapkan bahwa kondisi penyakit atau keluhan-keluhan yang timbul dari penggunaan gadget ini adalah bisa macam-macam ya dokter ya. Tapi untuk menimbulkan mata minus atau silinder, apakah itu juga menjadi satu indikasi penggunaan gadget ini? Betul, dari penelitian anak-anak yang menggunakan gadget itu di bawah 30 cm itu akan memacu terjadinya mata minus dan silinder. Itu sudah dari hasil penelitian di berbagai negara. Ya, dan itu resikonya sangat besar sekali, terutama